Seorang pemuda perantauan bernama Jalu datang ke sebuah bengkel tua milik Pak Martin untuk mencari pekerjaan. Ia diterima dan tinggal di kamar bekas gudang di belakang bengkel. Namun, malam-malam Jalu di sana dipenuhi oleh hawa dingin yang tidak wajar, aroma melati yang menyengat, dan penampakan sosok wanita berbaju putih yang selalu menunjuk ke arah pintu. Saat mencoba menyelidiki, Jalu menemukan barang-barang misterius milik seorang wanita bernama Bu Fatimah, yang dulunya pemilik warung di lokasi itu sebelum tewas ditabrak truk. Dari buku harian milik almarhumah, Jalu mengetahui bahwa Bu Fatimah sedang berusaha membongkar jaringan kejahatan narkoba yang kini dipimpin oleh Mas Bowo, pelanggan bengkel yang mencurigakan. Bersama Pak Martin dan seorang polisi bernama Pak Budi, Jalu merancang penggerebekan untuk menjebak pelaku. Di malam penangkapan, arwah Bu Fatimah muncul dan membuat Mas Bowo panik hingga akhirnya tertangkap. Barang bukti ditemukan, jaringan kejahatan terbongkar, dan arwah Bu Fatimah akhirnya pergi dengan tenang. Bengkel itu kini bersih kembali, bukan hanya dari noda kejahatan, tetapi juga dari dendam yang selama ini belum tersampaikan. Matahari siang itu memancarkan panas yang menyengat, menekan permukaan aspal hingga nyaris menguap. Keringat membasahi pelipis Jalu, pemuda berusia 21 tahun, yang tengah menyusuri gang sempit di antara deretan toko dan rumah di pinggiran kota. Ransel lusuh menggantung di punggungnya, dan di tangannya tergenggam erat sebuah amplop coklat berisi surat lamaran kerja. Ia berhenti di depan sebuah bangunan kecil bercat hijau pudar, bertuliskan Bengkel Berkah Motor, Servis Spare Part, dengan huruf kapital yang mulai terkelupas. Meski tak besar, bengkel itu tampak cukup rapi. Beberapa motor bebek dan sport terparkir rapi di terasnya. Bau oli, bensin, dan sedikit karat menyeruak. Aroma yang anehnya membuat dada Jalu terasa familiar dan nyaman. Dengan langkah ragu tapi mantap, Jalu masuk ke bengkel. Di balik meja kayu penuh tumpukan nota servis, seorang pria parubaya berkumis tebal sedang memeriksa karburator motor yang terbuka mesinnya. Rambutnya sudah memutih di sisi-sisi pelipis, tapi tubuhnya masih tampak tegap. "Selamat siang, Pak. Saya Jalu, mau melamar kerja," ucapnya sembari menyodorkan amplop. Pak Martin, pria itu, mendongak, tatapannya tajam tapi hangat. "Montir?" tanyanya singkat. Jalu mengangguk. "Belum profesional, Pak, tapi sejak kecil saya sering bantu-bantu di bengkel kampung." Tanpa banyak bicara, Pak Martin menyerahkan satu motor bebek mogok dan meminta Jalu mengecek karburatornya. Dengan gerakan cekatan dan penuh percaya diri, Jalu membongkar mesin dan mulai bekerja. Tak sampai setengah jam, mesin itu kembali menyala mulus. Pak Martin tersenyum. "Kamu bisa mulai besok, Jalu, jam 8 pagi. "Alhamdulillah, terima kasih, Pak," ucap Jalu bahagia. "Satu lagi," lanjut Pak Martin. "Kalau belum ada tempat tinggal, di belakang ada kamar kosong. Sebenarnya bekas gudang, tapi bisa dipakai tidur. Lumayan buat sementara." Tanpa ragu, Jalu mengangguk. Ia belum punya tempat tinggal di kota ini. Tawaran itu seperti berkah tambahan. Malam mulai turun perlahan. Bengkel sepi, hanya suara jangkrik dan sesekali motor yang melintas dari kejauhan. Jalu berdiri di depan kamar barunya, ruangan sempit dengan tembok yang sedikit lembab dan ventilasi tinggi. Di dalamnya hanya ada kasur tipis yang mulai menguning, lemari kayu tua yang pintunya miring, dan kipas angin berdiri yang berderit nyaring seperti helikopter mau lepas landas. Meski begitu, Jalu merasa cukup bersyukur. Ia merapikan ranselnya di sudut kamar, mengganti baju, dan berbaring di atas kasur dengan napas lelah. Tapi saat matanya mulai terpejam, hawa aneh mulai menyusup ke dalam kamar. Udara terasa dingin. Bukan dingin biasa seperti semilir angin malam,
tapi menusuk sampai tulang. Kipas sudah ia matikan, tapi rasa dingin itu tetap bertahan. Ia menarik selimut hingga ke dagu, mencoba mengabaikan perasaan tak nyaman yang muncul tiba-tiba. Beberapa menit berlalu, dan Jalu mulai mencium bau, samar, lembut, manis, seperti bunga melati. Tapi tak ada bunga di kamarnya. Ia mengangkat kepala, mengendus ke udara. Bau itu cepat sekali menghilang, seperti hanya lewat sebentar untuk menyapa. Jalu menutup mata, tapi pikiran dan tubuhnya tak sepenuhnya tenang. Ia membolak-balikan badan, mencoba tidur, namun suara derit kipas dan cuitan jangkrik dari luar seperti bergema tak karuan di telinganya. Dan, sesekali, ia merasa ada yang mengawasinya. Sekitar pukul 2 dini hari, Jalu terbangun. Udara di kamar semakin dingin. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Matanya refleks memandangi sekeliling kamar yang gelap gulita. Kemudian ia melihatnya. Di sudut kamar, tempat lemari berdiri, ada sesuatu. Bayangan hitam, tegak diam, tak bergerak. Jalu memicingkan mata, mencoba memastikan. Tapi bayangan itu tidak bergeming. Tak ikut memudar meski ia berkedip. Jantungnya berdetak kencang. Tangannya mencari-cari senter ponsel di bawah bantal. Saat cahaya menyapu ke arah sudut itu, tidak ada apa-apa. Kosong. Jalu menarik napas panjang. Mungkin cuma bayangan mungkin, bisiknya sendiri. Tapi malam itu, ia tak bisa tidur lagi. Hawa dingin, bau melati, dan perasaan diawasi membuatnya berjaga hingga adzan subuh. Pagi harinya, Jalu sarapan di ruang depan bersama Pak Martin, Bang Udin, dan Mas Teguh, 2 montir lainnya. Wajahnya pucat dan matanya merah karena kurang tidur. "Kamu sakit, Jal?" tanya Pak Martin sambil menyeruput kopi. "Enggak, Pak. Cuma, belum biasa tidur di tempat baru," jawab Jalu berusaha tersenyum. Bang Udin melirik. "Tempat baru? Atau ada yang ganggu?" Jalu sedikit terkejut. "Maksudnya, Bang?" Mas Teguh dan Bang Udin saling pandang sejenak. Pak Martin terdiam. "Dulu, gudang itu pernah dipakai nyimpen barang-barang bekas warung," gumam Bang Udin. "Tapi ya, selama kamu niat kerja, gak bakal kenapa-napa." Jalu hanya mengangguk, tapi dalam hatinya, rasa penasaran justru makin tumbuh. Malam kedua, Jalu mencoba lebih tenang. Ia sudah menyiapkan sajadah dan membaca beberapa ayat sebelum tidur. Tapi malam tetap tak membawa ketenangan. Pukul 1 malam, ia kembali terbangun. Kali ini, ia melihat sesosok perempuan berdiri di dekat pintu kamarnya. Pakaiannya putih, panjang menjuntai ke lantai. Rambut hitamnya terurai menutupi wajah. Tapi saat angin samar menyibak helaian rambut itu, Jalu bisa melihat wajah pucatnya, dan betapa wajah itu menyerupai Mbak Wati, tetangga kampungnya yang meninggal beberapa bulan lalu karena kecelakaan motor. "Mbak?" ucap Jalu lirih tanpa sadar. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah pintu, lalu menghilang. Jalu tercekat. Ia tak bisa berteriak. Tubuhnya kaku, dan hanya doa-doa yang mengalir dari bibirnya. Saat ia membuka mata kembali, kamar kosong. Tak ada sosok, tapi udara masih dingin dan bau melati makin tajam menusuk hidung. Keesokan harinya, Jalu kembali bekerja dengan tubuh lesu. Kali ini Bang Udin mendekatinya saat istirahat siang. "Kamu lihat dia, ya?" Jalu menatapnya ragu. Yang rambut panjang, bajunya putih. Jalu hanya mengangguk. "Sudah lama dia di sini, Jal, tapi biasanya gak ganggu. Kalau sampai nunjuk pintu, mungkin ada yang pengen dia kasih tahu." "Siapa dia sebenarnya?" tanya Jalu pelan. Bang Udin hanya menghela napas. "Nanti aja, kalau kamu udah siap." Malam-malam berikutnya, Jalu mulai terbiasa dengan penampakan. Kadang sosok itu hanya berdiri diam. Kadang muncul di sela-sela motor. Kadang menatap dari balik kaca. Tapi tak pernah bicara. Hanya menunjuk. Dan selalu disertai bau melati. Namun yang paling membuat Jalu gelisah adalah, mengapa wajahnya mirip sekali dengan Mbak Wati? Apa mungkin itu bukan sosok Mbak Wati?
Atau arwah itu sengaja menyerupainya? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Hingga pada suatu malam, Jalu mendengar suara bisikan samar di telinganya. Keluar dari sini. Malam keempat. Hujan turun gerimis sejak petang, membasahi aspal jalan dan membuat udara di bengkel makin lembab dan menusuk tulang. Di luar, lampu jalan berkedip seperti berkedip lesu, membuat bayangan pepohonan menari di tembok bengkel. Jalu duduk sendirian di ruang depan, menatap jalanan kosong lewat jendela yang berkabut. Ia enggan masuk kamar. Sejak kejadian 2 malam lalu, sosok wanita berbaju putih itu makin sering muncul. Tak lagi hanya di kamar, tapi juga di antara motor-motor yang sedang diservis, bahkan di cermin kamar mandi. Wajahnya tetap sama, pucat, rambut panjang, dan mata kosong yang tajam. Tapi yang paling membuat Jalu merinding adalah arah tangannya. Wanita itu selalu menunjuk ke satu titik, ke pintu kamarnya. Diam, tanpa suara, seolah ada sesuatu di dalam sana yang harus ia temukan. Atau sesuatu yang ingin dikeluarkan. Keesokan harinya, saat makan siang, Jalu memberanikan diri membuka pembicaraan pada Bang Udin. Ia menunggu waktu ketika Pak Martin sedang keluar membeli spare part dan Mas Teguh sedang tidur siang di musala depan. "Bang," ucapnya lirih, "aku mau nanya sesuatu." Bang Udin menoleh, mengernyit. "Soal dia lagi?" Jalu mengangguk. Tiap malam dia muncul. Kadang cuma berdiri, kadang nunjuk pintu. Aku udah coba abaikan, tapi sekarang malah makin sering. Bang Udin menarik napas panjang. Ia menatap kosong ke gelas tehnya yang hampir habis, sebelum akhirnya berkata pelan, "Tempat yang kamu tempatin sekarang, dulunya warung makan." "Warung?" Jalu memiringkan kepala. "Iya, warung kecil tapi ramai. Pemiliknya namanya Bu Fatimah. Orangnya baik, masakannya enak, sering bagi-bagi makanan buat anak-anak yang suka main di sekitar sini." "Apa yang terjadi padanya?" Bang Udin terdiam sesaat. Suaranya merendah. 2 tahun lalu, ada truk ugal-ugalan yang melaju dari arah perempatan. Sopirnya ngantuk katanya. Truk itu nabrak warung Bu Fatimah. Dia lagi di dalam, nyiapin masakan. Meninggal di tempat. Jalu menahan napas. Entah kenapa, ia merasa dadanya semakin sesak. Sejak saat itu, warungnya ditutup. Lahan ini dijual ke Pak Martin dan dibangun jadi bengkel. Tapi, sejak dibuka, kadang memang ada yang bilang melihat bayangan wanita di belakang. "Jadi, yang aku lihat itu Bu Fatimah." Bang Udin mengangguk pelan. "Mungkin, Jal. Tapi kalau dia sampai sering muncul dan menunjuk sesuatu, berarti ada yang belum selesai." Malamnya, Jalu duduk di ujung kasur. Lampu kamar sengaja dimatikan. Hanya sinar dari luar jendela yang menyinari sebagian ruangan. Ia memandangi pintu kayu reot yang selalu ditunjuk oleh sosok itu. Hawa di kamar makin dingin. Dan benar saja, bau melati datang lagi. Kali ini lebih kuat dari biasanya. Seolah tumpukan bunga itu ada di balik dinding. Dengan tangan gemetar, Jalu berdiri. Ia menyusuri kamar perlahan, memeriksa tiap sudut. Pandangannya tertumbuk pada lemari kayu tua di sudut ruangan. Pintu lemari itu sedikit terbuka, seperti mengundang. Jalu ragu, tapi dorongan aneh membuatnya melangkah. Ia buka pintu lemari dengan perlahan. Di dalamnya hanya ada pakaian lusuh yang menggantung seadanya. Namun saat ia mengangkat tumpukan baju di bagian bawah lemari, matanya membelalak. Sebuah kain lusuh berwarna putih kekuningan, tergulung rapi. Dan dari sela-selanya tercium bau melati yang sangat menyengat. Kain itu terasa lembab, dingin, dan berdebu. Dengan hati-hati, Jalu membentangkannya. Kain itu adalah kain kafan. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Ada bercak coklat seperti noda darah lama di bagian ujung. "Astagfirullah," desisnya. Buru-buru ia menggulung kembali kain itu dan menyimpannya. Ia terduduk di lantai. Dadanya naik turun cepat. Dalam benaknya muncul satu kemungkinan. Apakah ini sisa kain kafan Bu Fatimah? Mengapa masih ada di sini?
Pagi harinya, Jalu tak langsung bekerja. Ia membersihkan kamarnya, berharap bisa menemukan hal lain yang mungkin ditinggalkan. Lemari ia bongkar, kasur ia angkat, bahkan celah-celah lantai ia periksa. Di balik papan dinding yang agak lapuk, ia menemukan sebuah kotak kecil dari kayu. Di dalamnya, tersimpan beberapa benda pribadi. Jepit rambut berbentuk bunga melati, sudah kering dan sedikit patah. Sebuah kalung perak dengan liontin berbentuk hati. Sebuah buku kecil bersampul usang, nyaris rapuh saat disentuh. Dengan tangan gemetar, Jalu membuka liontin itu. Di dalamnya ada foto seorang wanita muda, tersenyum lebar dengan mata bersinar lembut. Wajah itu sama dengan sosok yang menghantuinya tiap malam. "Bu Fatimah," bisiknya. Lalu ia membuka buku kecil itu. Di halaman pertama tertulis dengan huruf miring, "Catatan Harian Fatimah." Halaman-halaman berikutnya dipenuhi tulisan tangan, rapi namun terkesan tergesa di beberapa bagian. Di antara curahan hati tentang pelanggan warung, suaminya yang sakit-sakitan, dan rasa syukurnya, mulai muncul catatan-catatan aneh. "Aku mencurigai mereka menyimpan sesuatu di warung sebelah. Beberapa pria bertato sering datang malam-malam. Mereka tidak makan, hanya berbicara pelan dan pergi ke gudang. Aku takut, tapi aku harus tahu apa yang mereka lakukan. Kalau sesuatu terjadi padaku, semoga seseorang membaca ini." Jalu menutup buku itu perlahan, pikirannya berputar. Bu Fatimah bukan hanya korban kecelakaan, ia mungkin tahu sesuatu sebelum kematiannya. Dan sekarang, ia mungkin meminta bantuan melalui Jalu. Sore itu, saat bengkel sepi, Jalu memanggil Bang Udin dan menunjukkan jepit rambut serta kalung yang ia temukan. Bang Udin terdiam lama, wajahnya berubah tegang. "Itu beneran milik Bu Fatimah. Dia sering pakai jepit itu." "Saya ingat. Aku juga nemu buku catatannya, Bang," ucap Jalu pelan. Bang Udin menatap Jalu dengan mata membulat. Dia minta tolong, "Jal, lewat kamu." Jalu mengangguk perlahan. "Kalau begitu, kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum dia meninggal." Malam itu, Jalu kembali ke kamar dengan perasaan bercampur, takut, penasaran, dan beban yang berat. Ia membuka kembali buku harian itu, membaca ulang tiap kalimat, mencoba mencari petunjuk. Beberapa nama disebut, di antaranya seorang pria bernama Bowo. Mas Bowo itu bukan pelanggan biasa. Ia sering datang dengan beberapa pria muda. Mereka kasar, kadang bawa motor gede. Aku curiga mereka menyimpan sesuatu di dapur belakang. Aku dengar suara aneh dari gudang, seperti suara kantong plastik diseret, atau suara logam. Aku harus lapor ke polisi. Tapi siapa yang bisa dipercaya? Kalau aku tak selamat, tolong berikan ini ke siapapun yang bisa bantu." Jalu menutup buku itu. Hatinya berdebar. Sosok wanita yang selama ini menghantuinya bukan ingin menakutinya, tapi meminta tolong. Malam itu, sosok wanita itu kembali muncul. Tapi kali ini, ia tak menunjuk ke arah pintu. Ia menunjuk ke buku catatan di tangan Jalu. Kemudian sosok itu tersenyum samar dan menghilang perlahan. Suara gemuruh hujan kembali turun malam itu. Jalu duduk di kamarnya. Matanya terpaku pada buku harian Bu Fatimah yang sudah lusuh. Setiap kalimat yang tertulis terasa semakin membebani pikirannya. Ia tahu kini bahwa kematian Bu Fatimah bukan sekadar kecelakaan. Ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang membuat arwah wanita itu tak kunjung tenang. Di salah satu halaman terakhir, tertulis, "Aku dengar rencana mereka. Mereka akan gunakan gudang kosong itu. Aku takut, kalau aku hilang, tolong jangan biarkan mereka lolos." Tiba-tiba, suara motor terdengar dari kejauhan. Jalu menoleh cepat ke jendela. Dua motor besar berhenti di depan bengkel. Lampu depannya menyilaukan, dan suara knalpotnya menggelegar di tengah malam yang hening. Dari balik tirai, ia mengintip. "Mas Bowo." Pria berbadan kekar dengan tato di lengan kanan, turun dari motor bersama dua anak buahnya. Mereka membawa kantong hitam besar,
dan melangkah cepat ke arah gudang belakang. Jalu menahan napas. Ia mematikan lampu kamarnya, lalu merunduk dan mengendap-endap keluar, menyusuri koridor sempit di belakang ruang servis. Hanya suara hujan dan langkah kaki Mas Bowo yang terdengar. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, Jalu bisa melihat mereka membuka gudang dengan kunci yang dibawa sendiri. Kantong hitam itu diletakkan di sudut ruangan, lalu mereka menutup dan menguncinya kembali. Semuanya terjadi dalam waktu kurang dari 5 menit. Saat motor mereka kembali melaju meninggalkan bengkel, Jalu bergegas kembali ke kamar. Jantungnya masih berdetak cepat. Apa yang tadi ia saksikan jelas bukan hal biasa. Keesokan harinya, Jalu tak bisa fokus bekerja. Tangannya gemetar saat memegang obeng, dan berkali-kali ditegur oleh Mas Teguh karena keliru memasang baut. Saat jam makan siang tiba, ia memberanikan diri untuk bicara dengan Pak Martin. "Pak, saya mau ngomong soal sesuatu yang penting," ujarnya pelan. Pak Martin menatapnya dengan heran. Mereka duduk berdua di ruang tengah, sementara bengkel sepi. "Saya lihat Mas Bowo datang malam-malam, bawa kantong ke gudang. Ini bukan pertama kali saya lihat dia muncul. Dan saya curiga, mungkin ini ada hubungannya dengan Bu Fatimah." Raut wajah Pak Martin berubah. Ia diam lama, menatap lantai. "Apa Bapak tahu sesuatu?" Pak Martin menarik napas panjang, lalu bersandar. "Jujur, saya memang tahu sedikit, tapi saya nggak punya bukti. Jalu, waktu saya beli lahan ini, saya nggak tahu apa-apa. Setelah bengkel dibuka, Mas Bowo datang. Dia bilang mau titip barang di gudang sesekali. Katanya barang bengkel dari luar kota. Tapi aku curiga." "Lalu kenapa Bapak biarin?" tanya Jalu tak sabar. Pak Martin menunduk. "Karena saya takut. Mas Bowo itu punya orang di mana-mana. Saya punya anak istri. Kalau saya macam-macam, bisa jadi mereka celaka." Jalu mengepalkan tangan. "Tapi Pak, Bu Fatimah, dia mungkin dibunuh karena tahu terlalu banyak. Arwahnya nggak tenang." Pak Martin menatap Jalu lekat-lekat. "Kalau kamu punya bukti, kita bisa mulai cari jalan." Jalu berdiri, lalu masuk ke kamarnya dan kembali membawa sapu tangan berisi pil-pil kecil warna merah muda yang ia ambil dari lantai gudang malam sebelumnya. "Ini, Pak." Pak Martin mengerutkan dahi saat melihatnya. Ia mengambil satu pil, lalu mengamati. "Ini ekstasi," gumamnya pelan. "Gawat, ini bukan main-main, Jalu." Hari-hari berikutnya, Jalu dan Pak Martin mulai diam-diam menyusun rencana. Mereka tahu mereka tidak bisa langsung melapor ke polisi biasa. Ada kemungkinan informasi bisa bocor. Pak Martin menyarankan satu nama. "Pak Budi, teman lamanya yang kini bekerja di unit narkoba. Aku akan coba hubungi dia," ujar Pak Martin. "Tapi kita harus hati-hati. Kita butuh bukti kuat." Malam itu, Bu Fatimah kembali muncul di kamar Jalu. Tapi kini, sosoknya lebih jelas. Bukan lagi bayangan kabur, melainkan seperti hadir dalam wujud manusia seutuhnya. Wajahnya masih pucat, tapi senyumnya samar. Ia menunjuk ke arah lemari. Jalu mengikuti arahnya dan menemukan kunci kecil tua, terselip di balik dinding dalam lemari. "Ini untuk gudang," gumamnya. Besok paginya, saat bengkel sepi, Jalu mencoba membuka kunci gudang dengan kunci itu, dan berhasil. Ia masuk perlahan, dan menyinari ruangan dengan senter. Di balik tumpukan kardus dan ban bekas, ia menemukan brankas kecil di bawah lantai kayu, tersembunyi oleh papan yang bisa dilepas. Dengan kunci itu, brankas terbuka. Di dalamnya, beberapa lembar dokumen penting, catatan transaksi, foto-foto dan daftar nama. Semuanya mengarah pada jaringan narkoba yang dijalankan Mas Bowo. Beberapa nama aparat pun ada di situ. Jalu terdiam. Tangannya gemetar. Ini lebih besar dari dugaannya. Malam harinya, mereka bertemu Pak Budi di sebuah kedai kopi di luar kota. Pria berkacamata itu memeriksa barang bukti dengan serius. "Ini cukup untuk mulai penyelidikan," katanya. "Tapi kalian harus siap. Kita akan lakukan penggerebekan, tapi butuh skenario agar mereka datang."
Pak Martin dan Jalu saling pandang. Kami bisa pancing mereka lewat servis motor. 2 hari kemudian, Mas Bowo datang lagi ke bengkel. Kali ini lebih galak dari biasanya. Ia membawa motor sport besar dan menyuruh agar motor itu dikerjakan hari itu juga. Besok siang harus selesai. Jangan main-main, ancamnya. Pak Martin mengangguk cepat. Lalu diam-diam mengirim pesan ke Pak Budi. Rencana mereka dimulai. Malam hari, sekitar pukul 9, Mas Bowo datang bersama 2 anak buahnya. Kamera tersembunyi sudah disiapkan. Jalu berpura-pura menunjukkan bahwa motor Mas Bowo mogok. Mas Bowo masuk ke ruang tengah bengkel dengan marah. Namun saat melewati koridor, ia melihat selembar kain kafan tergantung di pintu kamar Jalu. Mas Bowo menatapnya. Wajahnya tiba-tiba pucat. "Kain, ini," gumamnya. Ia melangkah cepat masuk ke kamar. Di dalam, ia menemukan kotak kayu berisi barang-barang Bu Fatimah. Ketika ia membuka liontin di dalamnya dan melihat foto, wajahnya berubah panik. "Sialan, kenapa ini ada di sini?" Dan saat itulah, sosok Bu Fatimah muncul, berdiri di sudut kamar. Wajahnya pucat, matanya tajam. "Jangan ganggu aku," teriak Mas Bowo, jatuh terduduk. Dari luar, Pak Budi dan tim langsung masuk. "Polisi, tangan di atas kepala." Mas Bowo dan anak buahnya tak sempat melawan. Mereka masih terpaku oleh ketakutan luar biasa. Sosok Bu Fatimah berdiri mematung, lalu perlahan menghilang, meninggalkan keheningan dan bau melati samar di udara. Di kantor polisi, Mas Bowo akhirnya mengaku. Ia adalah bagian dari jaringan distribusi narkoba yang menggunakan bengkel sebagai tempat transit. Bu Fatimah dulu mulai curiga dan hendak melapor. Maka mereka merencanakan agar kecelakaan itu tampak alami dengan menabrak warungnya. "Dia tahu terlalu banyak," kata Mas Bowo. "Tapi kami pastikan tidak ada bukti." Tapi Bu Fatimah tidak pernah benar-benar pergi. Arwahnya tetap tinggal sampai semua kejahatan itu terbongkar. Malam itu, Jalu tidur di kamarnya seperti biasa. Hawa dingin sudah menghilang. Tak ada suara aneh, tak ada bayangan, tak ada aroma melati. Pagi harinya, ia bangun dengan lega. Ia tahu Bu Fatimah telah mendapatkan keadilan. Langit malam tampak gelap pekat, tanpa bintang. Hujan rintik-rintik turun membasahi atap bengkel berkah motor. Di dalam ruangan tengah yang remang, Jalu dan Pak Martin duduk berhadapan dengan Pak Budi. Di hadapan mereka ada peta kecil yang digambarkan dengan pensil, menandai posisi gudang, pintu masuk, dan ruang servis. Rencana malam ini harus berjalan sempurna. Ini bukan hanya soal menangkap penjahat, tapi juga memberi keadilan pada seseorang yang tidak bisa lagi membela dirinya sendiri. Mas Bowo dan 2 orang anak buahnya akan datang malam ini sekitar jam 9, kata Pak Martin sambil melirik jam tangannya. "Kita akan bilang motor dia rusak total dan butuh pengecekan langsung." Pak Budi mengangguk. "Tim saya sudah siaga. Kamera tersembunyi di tempat. Begitu mereka masuk dan mengarah ke gudang, kami bergerak." Jalu menggenggam lututnya, berusaha menenangkan detak jantung yang sejak tadi tidak berhenti berdegup kencang. Ia bukan polisi, ia bukan pahlawan, tapi semua ini sudah terlanjur. Ia telah melihat sosok Bu Fatimah berkali-kali dengan mata kepalanya sendiri. Ia telah mencium aroma melati, merasakan hawa dingin, menemukan buku harian, kain kafan, dan brankas yang mengungkap rahasia keji. Jika bukan dia yang bicara, maka siapa lagi? Tepat pukul 20.59, suara motor besar meraung memasuki halaman bengkel. Jalu dan Pak Martin saling pandang sejenak sebelum kembali ke posisi masing-masing. Jalu berdiri di dekat motor sport Mas Bowo, berpura-pura sedang memeriksa bagian mesin. Pak Martin berdiri tak jauh dari pintu gudang. 3 pria masuk dengan langkah cepat dan wajah penuh kecurigaan. Mas Bowo, seperti biasa, dengan tubuh tegap dan sorot mata tajam, melangkah ke motor sportnya yang sudah dibuka kap mesinnya. "Ada apa dengan motor saya?" Suaranya dingin. Pak Martin menjawab cepat. "Ada kerusakan mendadak di bagian kelistrikan. Kita perlu buka jalur dalamnya."
Mas. Mas Bowo mendengus. Cepat selesaikan. Namun saat ia hendak berjalan ke dalam, matanya tertumbuk pada sesuatu. Sehelai kain kafan yang tergantung di depan pintu kamar Jalu. Ia terdiam. Anak buahnya ikut menatap ke arah itu. Udara terasa berubah. Angin sejuk menyusup ke dalam bengkel meski semua jendela tertutup. Hening. Sangat hening. Dan kemudian, ia muncul. Sosok wanita berbaju putih, berdiri di belakang kain kafan, seolah menggantung di antara dua dunia. Wajahnya pucat. Rambut hitam panjang menjuntai basah seperti habis diguyur hujan. Tapi matanya bukan sekadar tatapan kosong. Mereka menyala dengan dendam yang dalam, penuh luka dan kehilangan. Mas Bowo mundur satu langkah. Sialan. Jangan ganggu aku, teriaknya dengan suara parau. Anak buahnya terpaku. Salah satunya berteriak, tapi tak mampu lari. Sosok itu melangkah pelan ke arah mereka. Tak bersuara, hanya gerakan perlahan. Tapi setiap langkah membuat udara di ruangan semakin dingin menusuk. Dan saat sosok itu menunjuk langsung ke wajah Mas Bowo, tim Pak Budi langsung bergerak. Polisi, angkat tangan, jangan bergerak. 4 orang berpakaian hitam lengkap masuk dari balik pintu belakang dan sisi bengkel. Senjata diarahkan. Mas Bowo terduduk. Tak bisa berkata apa-apa. Anak buahnya juga tak melawan. Ketiganya hanya bisa menggigil. Tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Pak Budi mengamankan mereka satu persatu. Dalam hitungan menit, penggerebekan selesai. Sementara itu, Jalu hanya berdiri di sisi ruang tengah, menatap ke arah kamar. Sosok Bu Fatimah masih berdiri di sana, tapi kini dengan senyum tipis. Tidak lagi suram. Tidak lagi mengerikan. Sosoknya perlahan memudar, seperti asap yang tertiup angin. Di kantor polisi, Mas Bowo akhirnya bicara. Ia mengaku menggunakan bengkel sebagai transit narkoba dan mencatut nama-nama dalam catatan harian Bu Fatimah. Ia membenarkan bahwa Bu Fatimah mencoba melaporkannya 2 tahun lalu, tetapi warungnya diatur agar tertabrak truk saat pagi hari yang ramai. Kami rancang agar terlihat seperti kecelakaan biasa, katanya dengan suara parau. Tapi saya masih sering melihat wajahnya dalam mimpi. Dia belum pergi. Pak Budi, setelah mendengar semua itu, memerintahkan penggeledahan lebih lanjut di gudang bengkel. Kali ini mereka membuka lantai kayu di sudut ruangan, tepat di atas tempat Jalu menemukan brankas kecil. Di dalamnya, mereka menemukan kantong-kantong ekstasi, beberapa alat produksi, serta dokumen transaksi dan daftar nama-nama pemesan. Semuanya cukup untuk membongkar jaringan besar di balik Mas Bowo. Dengan semua ini, kita bisa jerat mereka dengan pasal berlapis, ujar Pak Budi, termasuk pembunuhan berencana terselubung. 3 hari setelah penggerebekan, suasana bengkel terasa berbeda. Tidak lagi terasa dingin. Tidak ada suara-suara aneh. Tak ada lagi aroma melati. Untuk pertama kalinya sejak tinggal di sana, Jalu tidur nyenyak, tanpa gangguan, tanpa mimpi buruk. Pagi harinya, ia duduk di depan pintu bengkel, menyeruput kopi panas sambil menatap jalan yang mulai ramai. Pak Martin duduk di sebelahnya, juga diam. Aku masih nggak percaya semua ini sudah berakhir, ucap Jalu lirih. Pak Martin mengangguk. Saya pun begitu. Tapi kita harus berterima kasih padamu, Jal. Kalau bukan karena kamu, saya mungkin masih pura-pura buta. Jalu tersenyum kecil. Ia menatap langit pagi yang cerah. Bu Fatimah sekarang sudah tenang. Pak, saya yakin. Sore itu, Jalu kembali membuka buku harian Bu Fatimah yang kini ia simpan dengan hati-hati di laci meja ruang tunggu. Ia membaca halaman terakhir, yang sebelumnya nyaris tak terbaca. Aku tahu aku tak mungkin selamat. Tapi kalau ada yang membaca ini, tolong, bersihkan tempat ini. Jangan biarkan mereka menang. Aku hanya ingin warung ini kembali jadi tempat yang aman. Tempat orang datang dengan hati tenang. Tempat yang penuh doa dan kebaikan. Jalu menutup buku itu, lalu berdiri. Ia menyapu halaman bengkel, membersihkan bangku-bangku, mengecat ulang tembok yang sudah kusam.
Ia bahkan mengganti tirai ruang tunggu dengan kain bergambar bunga melati, sebagai penghormatan untuk wanita yang pernah menjaga tempat ini dengan sepenuh hati. Beberapa minggu kemudian, bengkel berkah motor kembali beroperasi seperti biasa. Tapi kini lebih ramai, lebih terang. Orang-orang mulai datang bukan hanya untuk servis motor, tapi juga karena suasananya yang terasa nyaman. Tak ada lagi penampakan, tak ada lagi bisikan. Bu Fatimah telah mendapatkan keadilan yang ia cari. Dan Jalu, ia tetap di sana, bekerja, menjaga, dan memastikan bahwa tempat itu benar-benar kembali menjadi berkah.